Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Michelle dan hari ini saya mau share sedikit dari firman Tuhan. Nah sebelum saya mulai, saya mau kesaksian dulu. Saya udah kuliah umur 20 dan kadang-kadang saya ini suka mikir kalau ngelihat teman-teman saya di sosmed. Mereka update tentang kehidupan kuliah mereka update tentang kehidupan mereka, ada yang sudah lulus, ada yang kuliah sambil kerja dan mereka sangat sukses, ada yang sudah sedang susun skripsi dan semuanya. Pokoknya wah keren-keren semuanya. Dan kadang-kadang saya berpikir, kok mereka udah keren-keren tapi kok aku masih biasa-biasa aja ya, sepertinya biasa-biasa aja. Tapi waktu ngeliat mereka dan semuanya, kadang-kadang itu membuat saya bertanya-tanya, Tuhan ini bener gak ya, ini jalanku kayak begini? Aku ngeliat teman-temanku yang mereka udah sukses, ada yang udah lulus dan semuanya, bener gak sih jalanku seperti ini? Dan kadang-kadang itu membuat sangat banyak di hidup saya itu capek mikir, capek overthinking. Dan mungkin banyak dari teman-teman di luar sana bisa relate. Ada banyak orang-orang yang sudah di atas, ada banyak orang yang sudah keren, yang sudah hebat, tapi kita masih di sini-sini aja. Dan itu membuat kita bertanya-tanya, Tuhan ini bener gak sih ini jalanku? Nah di tengah kebingungan, di tengah semua pertanyaan demi pertanyaan, hari itu saya memutuskan untuk cari Tuhan. Dan ayatnya ada di Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Kita baca bareng-bareng ya. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di tengah kebingungan saya yang saya bertanya, kok saya lihat teman saya keren, kok saya biasa-biasa aja sepertinya. Hari itu saya dapat firman ini dan firmannya berkata, ayo nanti-nantikan Tuhan. Di tengah setiap mungkin masalah yang kita sedang hadapi, di tengah teman-teman kita yang sedang diangkat naik dan kita sepertinya biasa-biasa saja, ayo kita nanti-nantikan Tuhan. Karena waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita itu akan mendapat sebuah kekuatan yang baru, seperti Raja Wali yang terbang dengan sayapnya. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita tidak akan menjadi lelah dengan setiap overthinking, mungkin dengan setiap yang kita lihat dan semuanya. Seperti Abraham, hari itu dia mendapat janji bahwa dia akan menjadi bapak atas segala bangsa. Dia akan punya sangat banyak keturunan. Tapi janji itu digenapi sampai bertahun-tahun dia harus tunggu. Tapi hari itu dia tidak pernah lelah. Dia tetap menunggu janji Tuhan itu untuk digenapi. Sampai akhirnya janji itu digenapi dan kita menjadi bagian dari keturunan Abraham. Jadi tetap percaya walaupun kita belum lihat hari ini. Kita belum lihat kita jadi sesuatu. Tetap percaya dan tetap nantikan Tuhan. Karena waktu kita menantikan Tuhan, itu yang akan menjadi kekuatan untuk kita. Dan hari itu saya juga dengar khotbah dari guru saya. Hari itu beliau bilang, kalau kamu masih gak ngerti jalan hidupmu ini gimana, kalau kamu masih gak tahu kamu ini mau kemana, seek for the God who created you. Kita ini diciptakan oleh satu Tuhan. Dan hari itu ada ayatnya di Ulangan 4 ayat 29 sampai 31. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Hari itu waktu saya berdoa tentang keadaan saya yang membingungkan ini, saya bilang, Tuhan, saya ini gimana? Dan hari itu Tuhan bilang, gak apa-apa nak, waktu kamu bingung, waktu kamu gak tahu kamu ini mau kemana, cari aku. Seek for the God who created you. Aku yang menciptakan kamu. Aku yang menulis setiap cerita hidupmu, setiap jalan-jalan hidupmu. Cari aku. Dan kamu akan menemukan setiap jawaban di situ. Hari itu saya berdoa. Hari itu saya cari Tuhan. Walaupun mungkin jawaban yang saya dapatkan itu nggak instan. Waktu saya berdoa nggak langsung dapat gitu.
Tapi saya perlu waktu. Hari ini berdoa, gak dapet, besok berdoa lagi, besok cari Tuhan lagi. Gak dapet lagi, gak apa-apa, besok cari Tuhan lagi, besok cari Tuhan lagi. Sampai mungkin ada 2 minggu, 3 minggu saya cari. Tapi di situ saya lihat Tuhan itu bekerja sangat besar di dalam hidup saya. Tuhan mulai bukakan sangat banyak di dalam hidup saya. Dan hari ini firman-Nya adalah waktu kita gak tahu kita ini mau ngapain dengan hidup kita. Waktu kita sedang bingung dengan apa sih, kita ini mau kemana sih. Seringkali kan banyak dari anak muda bingung. Ini ibaratnya quarter life crisis gitu ya. Gak tahu ini mau kemana, mau ngapain. Tapi hari ini, waktu kita bingung, waktu kita capek dengan keadaan hidup kita sendiri, waktu kita gak tahu mau kemana, ini arah tujuan hidup kita kemana, jangan putus asa, jangan menjadi lelah. Tapi hari ini nantikan Tuhan dan tunggu Tuhan. Karena waktu kita menantikan Tuhan, itu yang akan menjadi kekuatan untuk setiap kita, untuk terus maju ke depan. Dan waktu kita menunggu Tuhan, mencari Tuhan, waktu kita lihat Tuhan di situ, Dia yang akan memberi semua jawaban, Dia yang akan membukakan setiap pintu demi pintu untuk setiap kita. Dan maka hari ini pesannya adalah nantikan Tuhan dan cari Tuhan. Karena di waktu kita menemukan Tuhan, kita menemukan jawaban dari setiap apapun pertanyaan yang sedang kita gumulkan, dari setiap hal yang membingungkan di dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.